Selamat datang di Desa Tegal Sari, sebuah keindahan yang tersembunyi di Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Desa ini memiliki potensi yang kaya dan keindahan alam yang memukau. Mari kita menjelajahi lebih dalam tentang Desa Tegal Sari. Desa Tegal Sari terletak di Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah yang cukup besar, yaitu mencapai 4,4 meter persegi atau 585,38 hektar. Yang membuat Desa Tegal Sari paling luas dari kecamatan lainnya adalah memiliki jumlah penduduk yang banyak, yaitu mencapai 5.659 penduduk yang terbagi dalam 6 dusun, diantaranya adalah Dusun Gintung, Dusun Tegal Sari, Dusun Siwadas, Dusun Curug, Dusun Kandangan, dan Dusun Pringapus yang terbagi atas 7 rukun warga dan 38 rukun tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Slamet Riyadi, Kepala Desa Tegal Sari. Tegal Sari ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, di mana Desa Tegal Sari ini memiliki 6 dusun, yaitu Dusun Tegal Sari, Siwadas, Gintung, Curug, Kandangan, dan Pringapus. Desa Tegal Sari memiliki banyak fasilitas publik yang beragam dan berkualitas. Terdapat BKD, Posyandu Balita dan Lansia yang memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, lapangan desa, gedung pendidikan. Selain itu, infrastruktur jalan yang baik memudahkan akses ke berbagai bagian dusun hingga desa yang ada di Desa Tegal Sari. Pendidikan adalah wadah ilmu pengetahuan bagi masyarakat Desa Tegal Sari. Terdapat 1 sekolah dasar, 2 sekolah madrasah ibtidaiyah, 1 sekolah menengah pertama, 2 taman kanak-kanak, 2 pendidikan anak usia dini, 3 tempat pendidikan Al-Quran yang berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada generasi muda. Desa Tegal Sari adalah investasi dalam masa depan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fadilah, pendidik dari RA 5 Kandangan, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Saya akan menyampaikan tentang pendidikan yang ada di Dusun Kandangan. Yang pertama, pendidikan di Dusun Kandangan ini terdiri dari Satuan Pendidikan KB Al-Ikhlas atau kelompok bermain, yaitu di usia pra-TK atau PAUD. Yang kedua, RA 5 Kandangan, dan yang ketiga MI Ma'arif Kandangan. Untuk minat dan kesemangatan anak, baik dari anak-anak maupun orang tua, sangat luar biasa sekali, yaitu setiap tahun ajaran kita bisa menerima siswa dari warga masyarakat, sekitar 30 anak dalam 1 kali pendaftar, yaitu masuk di kelompok bermain atau KB Alias Kandangan, yang kemudian naik ke RA 5 Kandangan selama 2 tahun, dan setelah itu kita arahkan untuk masuk ke MI Ma'arif Kandangan, dan masyarakat menanggapi dengan baik kehadiran ada MI, RA, dan KB tersebut. Begitu juga dengan pengurus serta komite, kita ada selapanan pengurus, yaitu setiap hari Rabu Manis khusus pengurus RA dan KB, dan juga ada komite RA, KB, dan MI setiap Jumat Pahing, waktunya habis zuhur. Dari pertemuan itu kita membahas tentang untuk kemajuan pendidikan baik di RA, di PAUD maupun di MI Ma'arif Kandangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MI Ma'arif Kandangan akan melaporkan ataupun menyampaikan kaitan dengan pendidikan yang ada di MI Ma'arif Kandangan. MI Ma'arif Kandangan yang letaknya di Dusun Kandangan, Desa Tegal Sari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2024-2025, jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 sejumlah 197 siswa. Adapun arus siswa yang ke MI Ma'arif Kandangan dari 3 dusun, yaitu dari Dusun Kandangan itu sendiri, Dusun Curug, dan Dusun Pringapus. Sekilas tentang siswa yang ada di MI Ma'arif Kandangan ataupun minat dari siswa terhadap pendidikan pada tahun saat ini masih kurang begitu mementingkan terhadap pendidikan
kelanjutannya ataupun baik ke SMP, MTS. Dari jumlah siswa kelas 6 sejumlah 48, kemarin secara responden hanya 85% yang sudah siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu ke SMP ataupun ke MTS. Adapun sisanya 15% belum punya gambaran, tetapi ada gambaran kecil yang mau masuk ke pondok pesantren. Dari gambaran pendidikan yang sudah ada atau beberapa tahun yang lalu, masih banyak siswa-siswi yang sudah melanjutkan ke SMP ataupun MTS, tetapi tidak sampai selesai. Ada 1-2 yang ternyata drop out atau putus sebelum lulus. Ada beberapa hal yang menyebabkan siswa itu lulus. Yang pertama karena faktor ekonomi dari orang tua, dan yang kedua kalinya motivasi dari orang tua yang notabene siswa tersebut di rumah tidak dengan orang tua itu sendiri, karena siswa tersebut di rumah dengan nenek ataupun kakek yang orang tuanya sedang merantau di luar daerah. Hal tersebut menjadi faktor dari siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP ataupun MTS. Maka dari itu, mohon motivasi dari semua stakeholder, baik pemerintah desa ataupun dinas pendidikan yang terkait, untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswi kami betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa mendatang. Itu aja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Tegalsari memiliki sumber daya alam yang melimpah. Persawahan Labu Siam menjadikan mata pencaharian warganya adalah petani. Alamnya yang subur juga mendukung pertanian yang beragam. Mayoritas pekerjaan di Desa Tegalsari adalah petani, tetapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang berkecimpung dalam dunia pekerjaan selain pertanian. Dan pertanian di Desa Tegalsari ini masih diolah dengan sistem yang tradisional, tidak ada yang menggunakan sistem pertanian modern. Di Desa Tegalsari, pengrajinan vas bunga dari serabut kelapa dan shuttlecock merupakan pusat perekonomian. Pengrajinan vas bunga dan shuttlecock yang berkualitas tinggi akan dikirimkan di berbagai daerah. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga tumbuh dengan pesat, yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu diantaranya industri makanan ringan seperti combro, tempe kemul, opak ilat, dan lainnya. Kentalnya nilai-nilai luhur dan keharmonisan antara Tuhan, alam, dan manusia terjalin sangat baik dalam kesatuan keimanan dan ketakwaan yang ada dalam Desa Tegalsari. Mereka sering berkumpul untuk melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan lingkungan, melakukan rutinan adat keagamaan, atau memperingati perayaan keagamaan bersama-sama. Untuk kemasyarakatan di Tegalsari ini mayoritas penduduknya beragama Islam, dan mereka beraliansi kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi dalam kemasyarakatan sudah sangat lumrah di Tegalsari dijumlahi, yaitu malam Jumat itu ada yasinan, juga ada manakiban, ada lagi yang simaan Al-Quran, dan itu sangat membantu untuk menjaga kerukunan masyarakat Desa Tegalsari. Desa Tegalsari berada di lereng Gunung Bismo, sehingga memiliki potensi desa yang besar sebagai tujuan wisata alam yang cukup terkenal, seperti 2 pemandian air panas, jalur pendakian Gunung Bismo via Banyuwangi Tegalsari, dan keindahan alam pedesaan yang menawarkan pengalaman alam yang tenang dan eksotis bagi wisatawan. Tegalsari sebenarnya berada di pegunungan atau di lereng Gunung Dieng. Oleh karena itu juga tumbuh atau muncul beberapa titik sumber air panas yang alhamdulillah sudah dikelola dengan baik dan menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota. Dan Desa Tegalsari ini dinamai Tegalsari ini menurut
dari orang-orang tua di Desa Tegalsari, yaitu karena Desa Tegalsari termasuk yang unik. Karena apa? Karena hanya ada 3 desa di Kecamatan Garung yang berada di lereng Pegunungan Dieng, tetapi memiliki area persawahan. Jadi Tegal itu dalam bahasa Jawa adalah sebuah lokasi atau ladang yang dimana lahan pertanian tetapi tidak memiliki air. Dan Sari ini dulu dinamakan Sari karena memang Tegalsari ini banyak sekali sumber air. Jadi Tegalsari adalah sebuah wilayah yang memiliki ladang dan memiliki sawah. Organisasi di Desa Tegalsari sangat berperan aktif. Organisasi masyarakat berperan penting dalam memajukan desa ini. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pengembangan komunitas. Di antaranya adalah Karang Taruna dan organisasi kemudaan dusun yang merupakan wadah pengembangan bagi generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk masyarakat. Selain itu, organisasi masyarakat yang lainnya adalah Banom NU yang menjadikan Desa Tegalsari lebih religius karena kegiatan dan keaktifan anggotanya. Desa Tegalsari adalah gambaran sempurna dari kehidupan yang harmonis dan kesederhanaan dengan nilai religius yang tinggi. Desa Tegalsari memiliki komunitas yang kuat, sumber daya alam yang melimpah, dan semangat masyarakat yang dapat bersatu untuk menciptakan masa depan yang cerah. Dengan kearifan lokal dan inovasi modern, Desa Tegalsari terus berkembang menjadi tempat yang lebih baik bagi semua penduduknya dan bagi mereka yang datang mengunjungi.